Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan ini semua arahnya kemudian ke Kemenfo katanya begitu ya Pak Samuel. Karena tadi itu ditanyakan kalau tidak jelas ini malah jadi saling tuding, siapa penggunanya aja tidak tahu. Wah jangan-jangan wah kubu ini yang pilkada kemarin ini yang memanfaatkan isu SARA kata yang satunya begitu. Nah, itu serius loh Pak, karena pada saat saya bicara dengan salah satu kubu gitu ya, dia langsung to the point. Ya kan kita udah sama-sama tahu Mas Henry siapa penggunanya. Itu emang siapa? Udahlah kita kan sudah sama-sama tahu gitu. Saya kan akhirnya jadi kok ini orang jadi so tahu amat gitu. Karena saya polisian aja nggak tahu kok dia bisa tahu. Apa gitu. Ini ada apa? Kali ini kan menjelang akan dilantik apa jadi image-nya seperti ini begitu kan ya? Karena tidak jelas siapa penggunanya begini. Ya, karena itu ini ya sebenarnya kita sih sudah memantau lama bahwa kita mendengarin bahwa ada industri hate content, industri hoax yang muncul di permukaan. Memang kita belum spesifik siapa ini karena mereka tuh pintar, mereka punya sel-sel, tapi sebenarnya sel-sel ini ternyata saling berhubungan. Kita lihat kok kelompoknya kayak kelompok pilkada beneran gitu. Kayak gitu jadi kayak belum gitu ya. Mana berani ini berani bertindak. Nah, kami aja menerima laporan itu ya dari Januari sampai Juli kemarin. Itu kalau kita totalkan antara konten SARA dan konten hoax itu ada 17.000 ya. Masyarakat melaporkan, artinya itu memang banyak. Dan itu kita lihat. Tapi tidak semuanya dari Saracen karena yang bukan. Saya lihat fenomena yang ada di sosial media. Saya lihatnya di situ bahwa memang itu ada dan itu ternyata sudah menjadi industri dan ini industri ini sudah semakin mengkhawatirkan karena banyak sekali memakan korban, apalagi yang bisa memecah belahkan bangsa. Ini ya sebenarnya yang harus. Nah pertanyaan tadi kenapa Saracen ya? Karena tadi itu kalau soal hoax itu banyak sekali loh Pak ya. Semuanya itu banyak sekali apalagi menyerang pilkada termasuk isu SARA begitu. Ya, kalau ini kan makanya kan kita ini lagi ditangani oleh polisi. Polisi akan menguraikan. Karena nanti kelihatan dot-dotnya kemana aja. Karena internet kan ngedot. Jadi ini nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Jadi kita waktu nyambung, ini kelihatan nanti semuanya kelihatan. Prakteknya seperti apa sih biasanya mereka tidak karena Saracen tadi itu kan diketahui tidak banyak yang tahu tentang Saracen, tapi kemudian membernya banyak sekali itu 800.000 ya tadi. Betul. Nah itu modusnya seperti apa mereka itu? Kalau itu sebenarnya Pak Polisi lebih punya datanya. Kami lihatnya dari regulasinya. Nah ini kita lihat kan kita lihatnya global, bukan lagi kasus per kasus saya lihat itu. Tapi 800.000 akun itu bukan berarti 800.000 orang. Iya. Oh iya. Akun itu ini kita bicara. Nah itu saya bisa jadi 3 orang. Sedikit, gitu. Kita pernah juga menangkap satu ini. Mereka itu biasanya mengambil juga kemana ada laporan. Kita cari orangnya, loh ternyata ini akun tidur yang diambil, dihack. Wah, berani dia kok ngomongnya. Oh ini pasti akun palsu ini. Iya. Oh ternyata memang banyak dia lakukan searching ke akun tidur. Nah dia hack, dia coba-coba tuh. Oh ini kalau laki ya langsung dapet lah passwordnya. Nah ini yang buat mereka punya banyak. Atau mereka memfabrikasi yang namanya akun-akun palsu itu. Nah ini jadi yang dengan kasus ini yang ada 2 hal yang menurut saya harus tersampaikan ke masyarakat. Satu adalah masyarakat harus waspada bahwa ternyata memang di internet itu fabrikasi itu banyak sekali, baik itu kebencian, hoax, berita-berita yang tidak ada sumbernya tidak bisa dipercaya, itu banyak sekali dan mudah dilakukan. Itu satu. Yang kedua, bagi para pelakunya di dunia internet itu kita tidak bisa sembunyi. Begitu satu terungkap, itu langsung dot-dotnya kelihatan, jejaknya kelihatan tuh, kebongkar. Artinya di internet itu kita nggak bisa bersembunyi kalau kita ingin melakukan suatu kejahatan. Hanya kadang-kadang perlu waktu kalau itu emang orangnya canggih. Dan si Antoni pasti tahu kok canggih, kita pernah tangkap hacker yang canggih ya emang agak lama. Tapi kalau yang tahu ya kita ketahuan lah. Iya baik. Nah itu. Baik ini Pak Antoni tadi ya disinggung semuanya ke Saracen. Kalau soal hoax itu kita tahu lah di pilkada kemarin itu banyak sekali hoax yang beredar. Entahkah itu jaringan Saracen atau ada tadi itu ada juga media online yang terkenal juga kerap juga menyebarkan. Dalam konteks buzzer atau dalam konteks hoax itu mungkin Saracen itu tidak menjual brand Saracennya. Jadi orang tidak banyak tahu ya. Konten atau konsep hoaxnya. Jadi yang mereka jual ke KPI ke pengguna jasa itu lebih kepada konsepnya ini loh yang nanti akan viral. Hoaxnya ini nanti akan mengudara. Tapi mungkin makanya saya sendiri bahkan nggak tahu Saracen, tapi setelah melihat ini cara teknik mereka jualan itu lebih kepada konsep yang diperdagangkan.
bukan Saracen-nya. Kalau mungkin sewot.com hari ini ada Piungan dan lain-lain itu mereka menjual websitenya. Nah ini lebih terintegrasi. Jadi lebih bisa kalau seperti buzzer sebenarnya. Ya mungkin lebih ke buzzer yang terorganisir ataupun karena 800.000 member itu kita nggak tahu, ada yang memang grupnya mereka, ada yang seperti kita lebih Tapi kepada memang buzzer pasti diorganisir. Nah, buzzer makanya kan kalau dilihat dari cara penjualannya itu ada 15 buzzer yang memang dibayar mereka. Nah, itu kita nggak tahu. Buzzer itu kan punya efek bandwagon effect dari satu reporting, broadcasting ke yang lain. Misalkan saya termasuk yang di dalam grup Saracen misalnya. Saya nggak join bahkan. Nah, itu saya melihat ada meme soal A. Wah, ini menarik nih. Sekarang dalam konteks politik sekarang kan ibaratnya masyarakat terpecah, divided nation, bahkan dari Pilpres kemarin juga sampai sekarang ada inilah bordernya. Tapi kalau kita lihat ini ibaratnya yang mengkritik Jokowi hari ini dulunya sekarang pendukung Prabowo, Yang mengkritik Prabowo menyatakan ini dulunya pendukung Jokowi. Nah, ini konteks-konteks politik ini yang memang sampai berimbas pada media sosial ini. Nah, ini yang kita harus soroti, benar-benar pengguna jasanya itu gimana, motifnya apa. Kalau dari kacamata saya melihat ini motif ekonomi dan politik. Dari pengguna jasa ada motif tujuan politik, dari Saracennya seperti yang tadi kita diskusi. Tapi ya kemudian karena pengguna jasanya belum dipublikasikan atau belum tahu atau belum dipublikasikan ya, akhirnya jadi saling tuduh seperti itu. Ya, ini sekarang gaduh ya kan, semua mata kita tersorot pada Saracen ya, akhirnya memang menjadi gaduh dan kita harapkan masyarakat sekarang jeli membedakan mana yang hoax dan mana yang enggak. Sekarang ada Dewan Pers yang memang itu yang sebenarnya visit yang harus itu memang tugas Menkominfo nih seharusnya untuk bagaimana ada literasi media. Jadi sekarang masyarakat ini jangan terlalu ibaratnya karena ada pilihan politik tertentu ini udah garis keras. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kan kalau soal buzzer itu sebenarnya banyak kan, bukan Saracen saja, buzzer dulu apalagi di pilkada buzzer semua, ada army segala macam gitu kan, cyber army, ada buzzer sebutannya gitu kan. Hari ini tangkapin semua ini. Nah, ini yang harus dicek. Kalau buzzer ini nggak ada salah sebenarnya, hanya saja juga ada. Ini hari ini berita barusan dipublish ini, Saracen terinspirasi oleh salah satu relawan tertentu. Wisis itu Jasmev, mungkin Mbak bisa lihat. Nah, ini kan harus dicek kebenarannya, dan bahkan sekarang yang tersangka Saracen sekarang itu katanya mendukung A, mendukung B. Saya nggak tahu, tapi ini kan isu yang sebenarnya harus diluruskan oleh teman-teman dari saya setuju. Itu sebetulnya komentar-komentar seperti itu harusnya tidak terpublikasikan karena nanti jadi kacau kemana-mana gitu. Tugas polisi juga jadi berat karena satu sisi harus membongkar ini, tapi sisi lain juga harus menjaga ketertiban gitu kan Pak Bujo ya. Nah, ini makanya inilah yang menurut saya kalau jadi memang buat memiliki sebuah akun media sosial itu memang berat ya Pak. Jadi berbagai jurnal internasional yang sudah terbit tentang media sosial pun memang betul kata Pak Jokowi, hampir semua negara punya itu, bahkan ada yang namanya sekarang overexpose in social media. Nah, itu sudah kemana-mana, makanya jadi fitnah ini sebenarnya malah menjadi jadi sekarang karena ini masih menggantung kan, dan saya kan juga nggak paham juga kinerja. Memang harusnya mungkin seperti ini, jadi memang proses hukum berjalan sendiri. Nah, tapi kan yang konyol ini adalah para pemegang akun ini sudah tidak lagi bisa menahan diri untuk berkomentar gitu kan, sehingga yang terjadi adalah pembicaraan lebih panjang lagi bukan tentang Saracennya Pak, tapi tentang siapa mendukung siapa dan siapa simpatisan siapa gitu. Dan akhirnya berimbas ke gubernur yang mau dilantik ini. Jangan-jangan dia menang karena SARA, karena isu dan lain-lain. Jadi terus ada juga yang mengungkapkan harus ditahan ini pelantikannya kalau memang terlibat. Kan ini jadi kemana-mana gitu. Jadi Saracennya udah lupa. Saracennya udah lupa. Nah, ini makanya menurut saya kerja berat ini Menkominfo terutama. Saya nggak paham Pak, itu gimana cara solusinya selain
apa ya, masa pendidikan publik juga lama banget kan kalau pendidikan publik itu. Nah, itu mesti gimana nih Pak kira-kira? Kita punya dua program ya. Jadi Pak Menteri selalu mengatakan ada di hulu dan di hilir. Kalau di hulunya ya kita blocking gitu, makanya kita dengan lakukan searching atau crawling gitu, kita lihat kita ada konten-konten negatif ya kita block. Tapi di hilirnya juga kita harus ngajarin orang. Nah, jadi orang-orang lebih dewasa dalam dalam menggunakan internet. Apabila mendengar satu kabar itu jangan cepat sekali percaya, karena semua orang bisa memfabrikasi apa yang ada di internet. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi itu, siapa Saracen ini? Mengarah ke kubu mana sebenarnya Saracen ini, Pak? Kalau saya bukan lihat ke sana, saya nggak lihat ke kubunya. Tapi apakah kalau kegiatan kayak Saracen itu kita akan biarkan? Nah, itu sebenarnya pertanyaan di internet. Maukah kita internet kita itu isinya adalah konten-konten fabrikasi yang akan menguasai ini ya sebenarnya yang kalau saya dari regulator lihatnya ke sana. Makanya bagus sekali ini kejadian ini bisa diangkat oleh polisi sudah menangkap. Nah, ini kita tunggu hasil kerjanya. Tapi ada dua ya tadi, yang dua pesan itu ada satu, hati-hati kita harus waspada terhadap internet yang ada. Harus cek siapa yang menyebarkan berita itu, mana sumbernya. Ya kan? Yang kedua juga bagi yang punya niat jahat, kami punya kemampuan untuk nyari. Itu aja kan, di internet nggak bisa sembunyi lah. Baik, kita harus break dulu ya, karena kalau memang siapa penggunanya ini memang belum dipublikasi, belum tahu kita ya. Tetapi sudah ada nama-nama yang dipublikasi sebagai pengurus katanya, ada Egy Sujana seperti itu. Itu sudah dipublikasi. Kita akan membahasnya lagi setelah pesan-pesan berikut ini.